Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas ya cara melepas obat. Gimana sih Bun, udah setahun nih aku konsumsi obat-obatan, mau lepas obat tapi masih sering perih ulu hatinya, masih sering muncul sensasinya. Kemudian selain itu juga aku bakal bahas, kita boleh nggak sih konsumsi tumis-tumisan setiap hari atau makan tumis-tumisan ya pakai VCO atau Vineco ya, karena ini aku selalu pakai ini. Dan juga obat herbal apa sih yang Bunda konsumsi sehingga Bunda sembuh sampai saat ini. Pastikan kalian nonton videonya ya sampai selesai, bantu ke subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya, dan akan menjawab pertanyaan kalian semua ya. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya belum sempat aku bahas, tapi aku akan bahas. Pastikan kalian untuk terus nonton video-video aku ya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Dan buat kalian yang baru datang, baru bergabung, selamat bergabung di channel aku. Semoga kalian bisa termotivasi dan juga bisa sembuh ya, buat yang berjuang saat ini melawan asam lambung GERD anxiety. Jadi aku juga adalah pejuang asam lambung GERD anxiety ya, 2 tahun lebih, hampir 3 tahunan. Aku ngalamin 1001 sensasi, bahkan pernah aku bilang berjuta sensasi ya. Karena semuanya itu ada hubungannya ya. Ngap, sesak, perih perutnya, sendawa-sendawa, susah banget tidur, batuk tengah malam, kelayangan, pusing, vertigo, itu adalah semua ada hubungannya sama asam lambung. Nah teman-teman, di sini aku bakal jawab ya pertanyaan dari salah satu subscriber aku. Bunda, kalau kita makan tumis-tumisan boleh nggak sih setiap hari pakai Vineco? Karena kemarin itu banyak yang nanya ya, Bunda waktu berjuang dan pemulihan makan tumis-tumisan nggak sih, makan gorengan nggak sih? Nah teman-teman, jadi kalau kita tuh yang masih berjuang, yang masih pemulihan, harus menghindari ya beberapa makanan pantangan. Menghindari di sini bukannya nggak boleh banget, bukan haram, tapi kita wajib ya tahu diri, atau kita harus sadar diri nih, ada asam lambung, ada GERD, ada gastritis. Jadi kita tuh harus mengetahui menu-menu apa saja sih yang aman buat kita. Bunda gimana cara mengetahuinya? Dicoba ya, coba sedikit dulu misalnya ya, aku pengen banget nih kayak makan durian. Kalau durian jangan, karena itu panas dan cepat memicu naiknya asam lambung. Bunda aku pengen banget makan gorengan misalnya tahu, boleh nggak sih? Coba dulu sedikit, nggak ada sensasi, boleh dilanjut, tapi jangan makan satu piring habis ya. Makannya jangan berlebihan. Biasanya nih aku makan sedikit dulu, nggak ada sensasi nih, aku lanjut. Kadang makan 1-2 itu maksimal paling banyak. Jangan mentang-mentang enak habis satu piring atau satu baskom, jangan ya. Nah pertanyaannya, boleh nggak sih kalau misalnya kita makan tumis-tumisan setiap hari pakai VCO? Karena aku tuh dari dulu ya sampai saat ini aku tuh selalu pakai VCO ini, baru nyampe aku baru beli lagi. VCO ini adalah terbuat dari kelapa ya, atau minyak kelapa. Selain VCO juga aku sering pakai minyak zaitun, cuman minyak zaitunnya nggak beli lagi ya. Minyak zaitun, kemudian minyak jagung, minyak kedelai itu aman sama aku. Jadi aku tuh dulu sering banget beli itu. Tapi yang saat ini aku pakai itu adalah VCO. Kenapa VCO masih aku pakai? Karena cocok ya, ini VCO juga bisa diminum langsung ya, bagus untuk pencernaan, bagus juga untuk kesehatan kulit. Kemudian kalau misalnya aku numis-numis pakai ini, baik itu gorengan atau numis kayak sayur oseng-oseng gitu, ataupun bikin nasi goreng pakai ini, itu wanginya enak banget, bikin selera nambah ya, nambah selera makan. Bukan aku doang ya, anakku, suamiku. Jadi kita tuh sampai saat ini pakai ini, meskipun memang harganya agak lumayan, tapi kan kita nggak setiap hari juga ya pakai ini ya. Kalau tiap hari boleh nggak sih Bun? Jangan dong ya, jangan setiap hari juga. Meskipun orang sehat, kalau makan gorengan setiap hari kan juga kurang sehat ya teman-teman. Jadi kalau bisa dijadwalin aja, bikin tumisan itu 3 kali seminggu aja. Aku dulu kayak gitu ya, jangan setiap hari. Misalnya hari ini aku mau tumis kangkung, pakai Vineco. Besok aku mau tumis kacang panjang, pakai Vineco. Kalau bisa nih, saran aku hari ini aku tumis pakai Vineco ya. Misalnya oseng-oseng kayak apa sih namanya, wortel misalnya sama timun, aku tuh dulu sering banget bikin itu ya, pakai Vineco. Besoknya bisa pakai sayur bayam di bening aja. Aku itu dulu kayak gitu, selang-seling, jangan terus-terusan makan
tumis-tumisan pakai, meskipun pakai VCO tapi jangan berlebihan juga ya, karena yang berlebihan itu nggak baik juga ya. Tapi bun, aku tuh nggak bisa bun makan nggak pakai tumisan, dibiasakan. Kalau kita ada kemauan pasti bisa. Aku itu juga dulu ya nggak bisa kalau misalnya makan ikan harus digoreng kadang ya. Tapi dari situlah aku belajar ternyata kalau kita makan yang goreng-gorengan berlebihan juga kurang baik. Makanya aku biasakan segala sesuatu itu bakal terbiasa. Jadi Allah bisa karena kita biasa, dan kita harus ikhlas, nggak boleh ngeluh-ngeluh terus. Harus ikhlas dan sambil ikhtiar pasti sembuh. Seperti itu ya. Jadi itulah minyak-minyak goreng yang sering aku konsumsi sampai saat ini. Ini kalau samaan link pembeliannya aku cantumkan di description di bawah judul video ini, kalian boleh langsung beli. Ini menurut aku sih murah, biasanya didapat promo gitu ya, apalagi kalau misalnya beli lebih dari satu. Nah kemudian selain itu juga aku bakal bahas bunda, kalau misalnya kita udah nyaman konsumsi obat-obatan, boleh nggak sih kita konsumsi obat-obatan selama bertahun-tahun ya. Ini aku bakal bacain langsung namanya, atas nama Asmini, Kak Asmini lagi. Hai Kak Asmini, di sini aku bakal jawab ya. Makasih bun, saya mau lepas obat tapi masih takut karena perut masih sering kembung, ulu hati perih. Tapi bun, saya minum obat dokter sudah terlalu lama ya, 1 tahun lebih saya sudah ketergantungan. Nah teman-teman, gimana sih cara aku melepas obat-obatan pada saat itu? Karena kan aku juga gastritis, aku juga pejuang asam lambung. Boleh nggak sih kita langsung lepas obat? Jujur ya, pada saat itu aku juga selalu tanya ke dokter, dokter aku obatnya gimana ya dilanjut? Dan dokter aku bilang, kamu masih ada sensasi nggak? Ada sih dok, kadang suka begah-begah gitu. Kata dokter aku, ya kalau mau lanjut nggak apa-apa, tapi kalau bisa nanti jangan ketergantungan juga, dilepas aja secara perlahan-lahan. Jadi teman-teman, aku itu konsumsi obat 2 bulan lebih ya, 8 minggu, 9 minggu ya, hampir 10 minggu. Jadi untuk pengobatan asam lambung itu memang harus tuntas. Konsumsi obat 8 minggu pasca pengobatan ya, atau pasca endoskopi. Dan juga kalau nggak 8 minggu, 9 minggu, atau 10 minggu paling lama. Tapi kita harus dikontrol sama dokter. Makanya aku selalu menyarankan ke kalian, kalau mau konsumsi obat-obatan, tanyakan dulu ke dokter. Kayak gitu ya. Harus konsultasi agar nggak salah. Apalagi lambung. Lambung itu sensitif banget ya. Karena semuanya, makanan apapun masuk melalui, pasti lewatin lambung ya. Nah, jadi lanjut cerita, pada saat itu aku lihat dokterku, makanya aku disuruh lanjut lagi karena masih ada sensasi begah. Setelah itu ya, kata dokter, kamu minum lagi deh seminggu, tapi pantang ya makanannya, hindari makanan-makanan pantangan. Kan udah tahu dong makanan apa yang gak cocok sama aku. Siap dok ya, dan sampai saat ini alhamdulillah masih kuat ya menghindari pantangan itu. Setelah itu ya, aku ke dokter lagi, kata dokter udah belajar lepas obat. Caranya gimana? Biasanya kan ada obat-obatan nih yang dikonsumsi 3 kali sehari. Pada saat itu ya, aku tuh konsumsinya 2 kali. Biasanya kan konsumsinya pagi, siang, sama malam atau sore. Nah pada saat itu aku tuh hanya konsumsi 2 kali. Pagi aku minum nih setelah sarapan. Karena obat-obatan lambung kan sebelum sarapan ya dikonsumsi. Ada juga sih yang setelah sarapan aku rebah mipit 1 doang, 1 jam atau 2 jam setelah sarapan. Nah pada saat siang harinya aku nggak minum lagi. Tapi pada saat itu aku jaga banget pola makanku teman-teman. Aku takut kambuh. Aku harus bisa nih lepas obat. Nah jadi setelah itu alhamdulillah sih aman ya, nggak kambuh. Aku konsumsi itu selama 3 hari ya, pagi dan sore, pagi dan sore. Alhamdulillah udah nggak ada sensasi nih. Pada saat ke dokter, kata dokter gimana? Udah enggak sih dok ya, alhamdulillah aku udah lepas 2 kali sehari doang. Kemudian 3 hari setelahnya aku konsumsinya hanya sekali sehari. Sekali di pagi, boleh di siang, boleh di malam. Tapi pada saat itu aku tuh hanya minum di pagi hari setelah sarapan. Kenapa? Karena aku tuh takutnya kambuh karena sibuk beraktivitas ya. Sekali sehari aku minum obat-obatan, yang lainnya nggak aku minum lagi ya. Jadi itu berlangsung selama 3 hari juga aku minum obat sekali sehari. Di pagi doang. Kadang kalau misalnya pagi lupa, aku minumnya di siang. Yang penting jangan malam. Kenapa? Kalau aku tuh minum obat malam, teman-teman, pasti bawaannya pengen pipis mulu, nggak tahu kenapa ya. Karena kebanyakan minum air, kayak gitu ya. Nah setelah 3 hari, alhamdulillah sih nggak ada sensasi, kayak ada bega-bega gitu sih. Cuman aku atur pola makan lagi. Jadi pada saat aku lepas obat ini, jam makanku benar-benar disiplin, menu makanku benar-benar disiplin, pikiran aku harus dikontrol, tidur aku harus diperhatikan, nggak boleh lebih dari jam 9. Jadi memang karena aku yakinkan ke diri aku. Jadi intinya itu kita tuh harus disiplin.
Nah kemudian setelah 3 hari lagi alhamdulillah udah enakan, makanya selanjutnya aku nggak biasain lagi minum obat. Nah pernah nggak sih kamu Bun selama lepas obat? Pernah ya. Pada saat itu karena aku itu lari-lari ya, pagi-pagi aku telat sarapan, aku kehujanan, dan aku tuh nggak bawa sarapan apa-apa ke kantor, jadi aku jajan aja di luar pada saat itu dan udah telat sarapan. Jadi pada saat itu kambuh lagi ya, aku sendawa lagi, begah lagi, tapi aku nggak minum obat ya. Pada saat itu minum madu Z-Smax ya. Madu Z-Smax itu aku masih konsumsi sampai saat ini teman-teman ya. Madu Z-Smax ini aku selalu stok ya. Saat ini sih udah nggak konsumsi ya, kecuali kalau misalnya lagi pengen, kayak lagi capek banget aku konsumsi ini. Aku masih stok 2 ya di rumah. Kalau ada saudara atau keluarga yang kurang, misalnya lagi kambuh lambungnya, aku kasih. Ini boleh nggak sih taruh di kulkas? Boleh, tapi aku sih hanya taruh di ruang ber-AC aja, jadi nggak apa-apa sih. Yang penting nggak expire. Kalau aku sih kayak gitu ya. Kalau mau taruh di lemari es juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu cara aku lepas obat ya. Kita harus disiplin, memperhatikan menu-menunya, memperhatikan juga waktu istirahat kita, waktu makan kita juga harus kita perhatikan. Alhamdulillahnya lama-lama aku terbiasa dengan bebas ya obat-obatan. Dan setelah aku lepas obat-obatan itu, aku wajib banget konsumsi air kelapa hijau ya 2 kali seminggu. Karena aku berpikir nih ya, selama 8 minggu, selama 10 minggu aku konsumsi obat-obatan ya, aku takut ya. Bukannya takut apa, emang sih sesuai resep dokter, cuman kan kita juga takut ada kayak detox apa racun-racun dalam tubuh. Jadi aku minumnya itu adalah 2 kali seminggu aku minum, tapi di siang hari air kelapa hijau setelah makan ya. Alhamdulillah sih enak, karena air kelapa hijau itu juga bisa membuang racun-racun dalam tubuh kita, bisa menyembuhkan sendawa-sendawa juga. Yang jelasnya kita konsumsinya jangan berlebihan dan setelah makan. Jadi seperti itu ya kakak yang udah bertanya, semoga nonton video ini dan terjawab, bisa dicoba. Jadi nggak boleh ketergantungan sampai bertahun-tahun juga minum obat. Yang ketergantungan minum obat itu kecuali mungkin obat hipertensi ya, itu harus seumur hidup. Tapi kalau obat lambung boleh, kita bisa, pasti bisa. Yakinkan ke diri kita kalau kita bisa. Kemudian selain obat dokter ya Kak Tutik Hari, selain obat dokter apa aja yang aku konsumsi? Aku ini madu Z-Smax. Kalau madu lain aku belum berani rekomendasikan ya. Aku tuh kemarin sempat beli madu apa sih namanya ya, gomuk. Gomuk ini untuk menambah nafsu makan. Aku juga minum, suamiku minum, anak aku minum. Karena kemarin tuh kita juga sakit sekeluarga, nafsu makannya berkurang, makanya aku beli gomuk ya. Beli susu etawanesia, karena ini juga bisa menyehatkan ya buat kita, meningkatkan daya tahan tubuh juga, atau memelihara daya tahan tubuh. Jadi seperti itu ya video kali ini, semoga terjawab. Dan yang bertanya, semoga nonton video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.